Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sohodima dari kelas 11 KAA nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai koloid, yaitu jenis dan sifat-sifat koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan campuran hidrogen dan terdiri dari dua komponen medium dispersi dan fase terdispersi. Fase terdispersi dan pendispersi. Dispersi merupakan penyebaran merata di antara fase terdispersi dan medium terdispersi. Fase terdispersi yaitu fase atau zat yang tersebar, sedangkan fase pendispersi yaitu media atau mediumnya yang tersebar. Contohnya, fase terdispersinya padat, fase pendispersi gas. Asap dan debu terdiri dari partikel padat dengan medianya yaitu udara. Debu sebagai fase terdispersi padat dan udara sebagai fase pendispersi gas. Jenis-jenis koloid. Menentukan jenis koloid dapat dilihat dari fase terdispersi. Jika cair disebut emulsi, padat disebut sol atau solid, gas disebut busa atau buih atau aerosol. Berikut merupakan klasifikasinya. Fase terdispersi padat, fase pendispersi gas, nama koloid aerosol, contohnya asap, debu di udara. Yang kedua, fase terdispersi padat, fase pendispersi cair, nama koloidnya sol, contohnya sol emas, sol belerang, tinta cat. Yang ketiga, fase terdispersi padat, fase pendispersi padat, nama koloidnya yaitu sol padat, contohnya gelas berwarna intan hitam. Yang keempat, fase terdispersi cair, fase pendispersi gas, nama koloidnya aerosol, contohnya yaitu kabut. Yang kelima, fase terdispersi cair, fase pendispersi cair, nama koloidnya yaitu emulsi, contohnya adalah susu, santan, minyak ikan. Yang keenam, fase terdispersi cair, fase pendispersi padat, nama koloidnya yaitu emulsi padat, contohnya jeli mutiara opal. Nomor 7, fase terdispersi gas, fase pendispersi cair, nama koloidnya yaitu buih, contohnya yaitu buih sabun kripocok. Dan yang terakhir, fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, nama koloidnya yaitu buih padat, contohnya karet busa, batu apung. Sifat-sifat koloid. Ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob. Sifat yang pertama yaitu efek Tyndall, merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Contohnya sorot sinar mobil saat malam atau pagi hari di keadaan yang berkabut. Kemudian ada gerak Brown, merupakan gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Kemudian ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, dan mengurangi pencemaran udara dengan mengendap elektrostatika. Kemudian ada absorpsi. Sifat absorbsif yaitu penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya, koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Kemudian ada koloid pelindung, merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Kemudian ada dialisis, merupakan proses penghilangan ion-ion menggunakan kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya proses pemisahan hasil metabolisme oleh darah dari ginjal. Lalu ada koloid liofil dan liofob. Koloid liofil, koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya.
Koloid liofоб, koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.